Shalom teman-teman, kita ketemu lagi di dalam Intimate Project yang ke-26, Later. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang ke-10 di tahun ini. Sisa 2 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 ini. Mungkin banyak dari kita yang menyambut akhir tahun sekitar 2 bulan lebih lagi dengan sebuah perasaan takut, khawatir, ataupun kecewa. Kenapa? Karena kita merasa kita belum melakukan banyak hal di dalam hidup kita. Kita merasa kita belum melakukan apa-apa. Saya belum ngapa-ngapain selama hampir setahunan ini, sejak pandemi ini dimulai dan banyak hal lain. Seakan-akan saya belum mencapai apa-apa. Saya belum mengerjakan apa yang menjadi impian, target, cita-cita saya. Apa yang saya inginkan kerjakan di tahun ini, segala sesuatu tidak tercapai. Dan kita merasa tahun ini menjadi tahun di mana berjalan begitu cepat. Kita merasa kita tidak produktif, kita tidak menghasilkan apa-apa. Dan banyak dari kita yang mungkin menyesali. Saya sudah sampai di dalam bulan yang ke-10 di tahun ini, tapi saya masih di tengah-tengah pandemi. Ketika kita belajar dari rumah, beraktivitas dari rumah, atau melakukan segala sesuatu dengan terbatas, kita merasa kita menjadi orang yang malas, menunda-nunda, dan akhirnya kita menyesal. Itu adalah sesuatu yang kita gumuli, bahkan ketika keadaan berjalan begitu normal. Kita merasa menyesal karena kita menunda-nunda sebuah hal yang sangat-sangat sering kita temukan dalam hidup kita. Kita malas, kita menunda-nunda kehidupan kita. Teman-teman, kita hidup punya banyak target. Walaupun kita masih sekolah, kita punya banyak sekali impian, cita-cita, keinginan. Baik itu dalam jangka waktu yang pendek ataupun jangka waktu yang panjang. Kita bangun pagi misalnya, mungkin awalnya kita semangat. Tetapi akhirnya ketika kita mau tidur, mau menutup hari misalnya, kita menyesal. Kenapa? Karena ada banyak hal yang saya semangat kerjakan di hari ini, itu akhirnya tidak tercapai. Akhirnya saya menyesal karena saya tidak jadi melakukan banyak hal. Banyak hal yang saya harusnya bisa kerjakan, tetapi saya tunda. Kita berkata dalam hidup kita, nantilah saya ngerjakan ini, nanti aja saya kerjain ini, nanti aja saya mengejar ini, nanti aja saya melakukan ini dan itu yang saya mau. Akhirnya, ketika kita berkata nanti, setiap hari dan setiap waktu, kita terus-menerus berputar di dalam keadaan kita semangat ingin mengerjakan, kita menunda, malas, lalu kita menyesal akan apa yang kita kerjakan. Teman-teman, akhirnya di dalam kecenderungan kita yang suka menunda-nunda, kita mungkin berkata kita mau mengerjakan tugas sekolah kita misalnya, kita mau mengerjakan sesuatu yang baru misalnya, kita mau memulai sebuah proyek yang baru. Teman-teman, awalnya mungkin kita semangat, tetapi ketika kita menunda-nunda, kita tidak berani, itu adalah sebuah perasaan kita tidak berani menghadapi kenyataan. Ketika kita menunda-nunda, ketika kita malas, sebetulnya ada satu sisi di mana kita itu takut menghadapi kenyataan. Kita takut kalau kita mengerjakan nanti kita akan kecewa dengan hasilnya. Kita takut ketika kita mengerjakan PR, ketika kita mengerjakan sesuatu, kita main dan lain sebagainya, kita takut kita akhirnya tidak sesuai dengan harapan kita. Kita khawatir, kita ditolak, kecewa, sehingga kita bahkan tidak tahu bagaimana memulai sebuah pekerjaan, memulai segala sesuatu yang kita kerjakan. Akhirnya kita merasa kita tidak sanggup, kita merasa kita minder menjalani kehidupan kita. Dan akhir setiap hari, setiap waktu, bahkan sudah sampai ke dalam akhir dari bulan Oktober misalnya. Kita merasa seperti itu, bukan? Kita merasa saya harusnya bisa mengerjakan sesuatu, saya semangat. Tapi ketika saya tidak berani menghadapi kenyataan, saya lebih memilih menunda lah. Masih bisa dikerjakan nanti. Saya masih bisa melakukan hal yang lain. Saya masih bisa malas dan lain sebagainya. Kita terus-menerus berputar dalam keadaan itu seumur hidup kita. Kenapa? Teman-teman, seringkali hidup kita itu digerakkan oleh tuntutan yang ada. Kenapa kamu sekolah? Kenapa kita sekolah? Karena kita dituntut seakan-akan kita harus sukses. Sehingga ketika kita mengambil pilihan kuliah misalnya nanti, ya kita harus ambil yang membuat kita paling sukses, yang membuat kita paling berhasil, dan lain sebagainya. Kita sekolah supaya kita sukses, dapat uang, kita sekolah karena itu wajib, dan banyak hal lain. Teman-teman, sehingga setiap hari kita itu digerakkan atau didorong oleh tuntutan dari orang lain di sekitar kita. Dan bahkan dunia di sekitar kita pun begitu, teman-teman. Kenapa? Orang yang tidak kerja, orang yang tidak sukses, ya tidak bisa makan, tidak bisa memenuhi segala keinginannya, dan nggak bisa survive dalam kehidupan. Akhirnya kita hidup di dunia yang seperti ini. Mungkin orang tua kita menuntut, kita harus produktif, kita harus bekerja, kita harus mengambil supaya kita sukses, mengambil kuliah tertentu.
akhirnya kita dituntut mengerjakan. Ketika kita ingin produktif atau mengerjakan sesuatu, kita digerakkan oleh tuntutan bahwa saya harus sukses, saya harus berhasil. Kita digerakkan dan didorong oleh tuntutan orang-orang di sekitar kita. Akhirnya yang membuat kita melakukan sesuatu, mau melakukan sesuatu, adalah semua pemikiran bahwa kita harus selalu produktif. Kita harus kerja, mengerjakan sesuatu, menghasilkan sesuatu. Sampai akhirnya kita mendapati diri kita lelah. Bukankah memenuhi tuntutan orang, memenuhi tuntutan diri kita sendiri, pada akhirnya mendapati bahwa diri kita lelah. Kita mengejar banyak hal dalam hidup kita, tapi akhirnya kita mendapati kita capek. Dan akhirnya kita lebih memilih tidak mau menghadapi kenyataan. Saya lebih memilih menunda-nunda. Saya lebih memilih malas tidak mengerjakan. Pada akhirnya bukankah ini kehidupan yang lelah kita jalani? Teman-teman, ada perbedaan yang jelas antara human doing dan human being. Kita seringkali merasa kita adalah human doing. Artinya apa? Artinya identitas saya itu ditentukan dari apa yang saya kerjakan. Saya kerjakan, saya berhasil, maka saya jadi orang yang berharga. Saya ditentukan dari apa yang saya kerjakan. Maka saya harus selalu mengerjakan sesuatu. Saya harus mengerjakan sesuatu yang membuat saya sukses, berhasil sesuai dengan tuntutan orang. Tapi pada akhirnya kita lupa untuk menjadi human being. Manusia yang seutuhnya. Yang bukan ditentukan dari apa yang kita capai. Yang bukan ditentukan dari apa yang membuat kita berhasil. Tetapi ditentukan dari siapa kita di hadapan Allah. Human doing versus human being. Teman-teman, kita terjebak di dalam budaya di mana kita harus menghasilkan sesuatu baru kita bisa hidup bahagia. Apakah orang yang selalu menghasilkan sesuatu adalah orang yang bahagia? Jelas, belum tentu. Jelas, banyak orang yang berhasil akan berkata jawabannya tidak. Teman-teman, kenapa? Karena hidup itu bukan cuma buat kerja. Kalau hidup kita buat kerja, maka hidup itu menjadi sesuatu yang melelahkan. Hidup ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat tidak enak, tidak nikmat untuk dijalani. Teman-teman, karena itu ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tinggal di Taman Eden. Kita bisa membayangkan tinggal di Taman Eden bersama dengan Allah. Itu adalah sebuah pola, bukan malas, bukan menunda-nunda, bukan kebanyakan istirahat, tapi pola hidup bekerja dan beristirahat bersama dengan Allah. Teman-teman, kita, engkau dan saya, dan dunia ini diciptakan karena Allah itu dalam tanda kutip bekerja. Itu adalah luapan sukacita dan kasih Allah ketika Dia menciptakan dunia. Allah pun bekerja. Sehingga ketika kita belajar sebaik-baiknya, teman-teman, ketika kita menghasilkan sesuatu sebaik-baiknya, kita tidak menunda-nunda, kita tidak malas, adalah karena kita sadar itu adalah bentuk ekspresi luapan sukacita kita di hadapan Tuhan. Ketika manusia hidup di Taman Eden, manusia tahu ini kepunyaan Tuhan, ini ciptaan Tuhan. Saya harus mengelola taman ini sebaik-baiknya. Saya bekerja keras, bukan karena saya dituntut produktif, bukan. Saya bekerja keras karena saya sadar saya hidup bersama dengan Tuhan. Saya ingin nikmati itu. Keproduktifan saya adalah produktivitas hidup bersama dengan Tuhan. Mengerjakan apa yang jadi tanggung jawab saya yang sudah Tuhan berikan karena sukacita dan kasih Tuhan dalam hidup saya. Teman-teman, orang yang menunda-nunda di satu sisi adalah mungkin kita yang tidak pernah merasa cukup. Sehingga akhirnya kita tidak berani bekerja. Kita tidak mau belajar misalnya. Kita tidak mau menghasilkan sesuatu. Karena kita takut dan kecewa. Teman-teman, tetapi kita bukan hanya ditentukan dari apa yang kita kerja. Kita ditentukan ketika kita juga beristirahat. Di Taman Eden selalu ada waktu untuk istirahat. Hidup bersama dengan Tuhan. Produktif sebaik-baiknya. Work hard. Tetapi tidak boleh lupa yang kedua. Rest hard. Orang yang bisa dalam tanda kutip menunda dengan porsinya, dalam tanda kutip relax, tidak produktif, adalah orang yang bisa berserah kepada Tuhan. Teman-teman, tidak mengerjakan apa-apa, itu juga sesuatu yang baik. Tetapi mengerjakan apa-apa, itu juga sesuatu yang baik. Sehingga pola ini, kerja, tidak malas, itu sesuatu yang baik. Tapi ada kalanya kita harus berhenti, dalam tanda kutip menjadi malas. Untuk kita belajar, berserah, dan beristirahat sama Tuhan. Ada perbedaan yang besar, teman-teman, antara menunda-nunda dan belajar untuk berserah. Mari kita bayangkan kita hidup bersama dengan Tuhan di Taman Eden. Sebuah pola di mana kita tidak dituntut dari produktivitas kita.
Tapi karena kita mengasihi Allah, kita dikasihi oleh Allah. Kita menunda 1 hari ketika hari Sabat, supaya saya bisa bekerja. Dan saya bekerja supaya saya bisa beristirahat. Sebuah pola yang indah hidup bersama dengan Tuhan. Dan bukankah hidup kehidupan yang bahagia? Kehidupan yang mungkin sulit bagi kita jalani, tapi kita bisa hidup bersama dengan Tuhan. Kerja sekeras mungkin, beristirahat senyaman mungkin. Kita punya tempo masing-masing di dalam hidup kita. Dan mungkin sulit bagi kita untuk akhirnya menentukan kapan harus menunda, kapan harus bekerja. Tapi mari kita coba belajar berjalan bersama dengan Allah. Kita butuh hikmat. Teman-teman, salah satunya adalah coba kita list apa yang jadi keinginan kita. Apa yang harus dicapai. Misalnya kita ingin lebih rajin di dalam saat teduh, atau kita ingin lebih rajin dalam belajar, mengejar kuliah. Mari kita coba pikirkan apa yang harus saya lakukan untuk mengejar itu. Dan sejauh mana porsi saya bisa melakukan. Ada waktunya saya tidak harus mengejar itu. Ada kalanya saya berkata, oke, saya sudah mengerjakan ini cukup. Bagi teman-teman yang masih suka menunda-nunda, mari kita pikirkan bersama-sama. Apakah kita mau bekerja dengan tuntutan? Atau kita mau bekerja di hadapan Allah? Mengerjakan sesuatu. Atau kita juga malah mau beristirahat di hadapan Allah? Saya yakin ini tidak mudah. Tapi mari kita tanyakan kepada dalam hidup kita beberapa hal. Yang pertama, jika kita menilai keseharian kita, rutinitas kita nih, ketika kita bekerja, kita misalnya belajar, kita mengerjakan tugas, menghasilkan sesuatu. Apakah kita termasuk orang yang malas dan suka menunda-nunda? Apakah kita bisa mengatakan kita orang yang seperti itu? Dan dalam hal apa biasa itu terjadi? Dalam hal apa biasa kita sangat takut dan kita menunda-nunda? Yang kedua, apa yang biasa kita takutkan atau khawatirkan ketika kita menunda-nunda satu pekerjaan atau satu hal? Mungkin teman-teman takut mengerjakan satu hal, memilih kuliah misalnya, daftar ke kampus misalnya. Kenapa teman-teman takut? Kenapa kita menunda? Mungkin kita menunda karena kita takut, kita belum yakin dengan pilihan kita. Kita belum yakin dengan tuntutan hidup kita. Kita belum yakin dengan pekerjaan kita ke depan. Mari kita jujur, ketika kita menunda satu hal, apa yang kita takutkan? Mari kita jujur bersama-sama. Dan yang terakhir, saya menantang teman-teman buat coba agenda seminggu saja. Seminggu, bisa 2 minggu, bisa sebulan. Dan coba list target selama 1 minggu. Saya mau mengerjakan tugas ini misalnya. Saya mau melakukan ini dengan orang tua. Saya mau melakukan ini dengan teman. Buat sebuah target dan coba stick to the plan. Sambil menyediakan waktu-waktu kosong. Di mana kita juga bisa beristirahat. Sehingga ini kita belajar untuk menemukan sebuah ritme hidup bersama dengan Tuhan di dalam keseharian kita. Kita menunda karena kita tahu kita hidup di hadapan Tuhan. Kita butuh istirahat bersama dengan Tuhan. Dan kita bekerja karena kita tahu ini adalah anugerah, ini adalah kasih luapan sukacita Tuhan dalam hidup kita. Jangan lupa untuk saat teduh dari bahan Bible Plan yang sudah disediakan, dan Tuhan memberkati kita terus. Kita belajar, bekerja semua bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita.